selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kapanpun kalian menyaksikan video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Dita Julianti dari jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas Middle Test Interpersonal Skill dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman Akib MA. Kali ini saya akan membawa dengan tema HRD. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya, apa itu HRD? Apa saja sih tugas dari HRD? Bagaimana teknik skill komunikasi kita sebagai seorang HRD? Dan bagaimana respon kita saat wawancara atau berhadapan dengan seorang HRD? Ini dia. Apa sih HRD? HRD atau disebut dengan Human Resources Development adalah bagian dari departemen dari perusahaan yang tugas utamanya itu mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan. Mulai dari tugas perencanaan yang disebut dengan perencanaan SDM, dari rekrutmen, seleksi, pelatihan pengembangan, manajemen kinerja atau disebut dengan performance management, ada kompensasi, benefit atau hubungan industrial yang juga bisa disebut dengan hubungan kerja. Jadi, HRD itu tugasnya menangani berbagai masalah pada ruang lingkupnya karyawan dan pekerjaan lainnya demi menunjang aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kali ini saya akan membahas tentang perihal yang kedua, yaitu apa saja sih tugas dari seorang HRD. Mungkin saya akan menjelaskan secara garis besar saja dari tugas HRD ini sendiri. Siapa tahu teman-teman ada yang mungkin JP di HRD atau dan sebagainya. Oke, tugasnya yang pertama adalah rekrutmen tenaga kerja, terus ada seleksi tenaga kerja, onboarding atau masa orientasi, ada training karyawan, juga industrial related, ada performance management, ada organizational development, ada benefit, dan lain-lain. Itu masih tugas dari HRD, hanya sebagian kecil saja teman-teman, dan masih banyak lagi dari tugas HRD itu sendiri. Bagaimana sih teknik skill komunikasi kita sebagai seorang HRD? Communication skill atau skill komunikasi pada dasarnya adalah kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki setiap individu apapun pekerjaannya. Karena kemampuan berkomunikasi ini menjadi sangat penting. Dengan individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, maka kita mampu untuk yang pertama menyampaikan pendapat dengan baik, yang kedua memberikan respon terhadap lawan bicara dengan bijak, yang ketiga mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, yang keempat mendengarkan secara efektif, dan yang kelima dan mampu menyampaikan isi pesan kepada pemberikan dengan baik. Bagaimana sih cara meningkatkan skill komunikasi HRD guna menunjang daily activities mereka di perusahaan? Yang pertama, mengetahui persona komunikan. Kedua, melakukan kontak mata. Ketiga, mengontrol emosi dan empati. Keempat, memperhatikan artikulasi dan pelafalan. Melakukan kontak mata, mengontrol emosi dan empati, serta memperhatikan artikulasi pada dasarnya dapat membuat komunikator lebih percaya diri untuk menyampaikan pesan secara baik. Yang pertama, terbiasa dihadapkan dengan berbagai situasi. Yang kedua, terbiasa untuk menyelesaikan masalah secara individu. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berhadapan dengan berbagai macam karakteristik individu. Dari sisi HR, ada hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan kandidat atau karyawan. Yang pertama, mengetahui tipe kandidat. Artinya, apakah kandidat ini posisinya sebagai seorang sales, akunting, atau developer, atau yang lainnya. Sebab setiap tipe kandidat itu pendekatan yang dilakukan pun berbeda-beda. Yang kedua, mengetahui range umur dan posisi yang dia lamar.
Artinya, pendekatan dengan gaya bahasa yang digunakan oleh HR juga akan menyesuaikan dengan umur dan level dari kandidat dalam suatu perusahaan itu. Bagaimana respon kita saat berhadapan dengan HRD? Pertama, jangan lupakan untuk selalu senyum, apalagi berhadapan dengan seorang HR. Jadi, jangan lupa untuk senyum. Yang kedua, jangan dilupakan untuk salam pada saat bertemu dengan HR. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang ketiga adalah responsif. Artinya, ketika kita berhadapan dengan HR pada saat wawancara, usahakan untuk menjawab pertanyaan dari HR dengan tegas dan bagus. Yang keempat adalah jaga kontak mata. Artinya, pada saat kalian wawancara atau HR bertanya kepada kalian, jangan tuh untuk selalu melamun atau melihat hal lain. Usahakan jaga kontak mata. Yang kelima adalah mengangguk sambil menyimak. Artinya, pada saat HR bertanya kepada kalian atau memberi arahan kepada kalian, usahakan untuk mengangguk dan menyimak. Karena dari situ proses gaya bahasa tubuh kita mengenal bahwa kita antusias pada saat interview kali ini. Selamat pagi, silakan duduk. Jadi, apakah benar kamu yang melamar di posisi marketing atau pemasaran? Ceritakan diri kamu. Dan apa saja sih pengalaman kamu dalam pekerjaan? Apa yang membuat kamu berhenti dari pekerjaan terakhir kamu? Baik, saya sudah catat. Dan berapa gaji yang kamu harapkan? Baik, saya akan mempertimbangkan kembali kapan kamu bisa bekerja di perusahaan ini. Bagus, kalau begitu tunggu konfirmasi saya melalui email atau telepon nantinya, dan terima kasih untuk